warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Senjata, apa kabar kalian semua di rumah? Harapan dan doa saya semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan bahagia. Di episode kali ini luar biasa, kita kembali lagi dalam ngobrol inspirasi. Pada kesempatan episode yang kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, istimewa. Syukur alhamdulillah ya, SMK Negeri Jawa Tengah di Pati kehadiran tamu dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan beliau, sosok inspirasi kita, salah satu anggota dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mari kita sambut Bapak Haji Muhammad Zain, SAG MSI. Halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam saya dijawab. Bu Rizky ya? Iya Bapak. Atau kakak? Bu Rizky. Bu Rizky monggo ya, Bu Rizky, Bapak. kakak pramuka kan kakak ya. Oh iya. Terima kasih matur suwun sudah bisa diterima kehadiran saya di SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah yang luar biasa megah ini. Ya, alhamdulillah Bapak, terima kasih juga atas kunjungannya dan kehadirannya dan Siap. kesediaannya Bapak pada pagi hari ini. Mungkin padat acaranya ya Pak, kegiatannya. Harus. Kalau tidak padat nanti tiduran terus puasa ini. Ya. Luar biasa, karena kita ini masih di masa puasa bulan Ramadan, jadi memang ngopi, biasanya kita ada kopi Pak di sini, tapi kebetulan sekarang kita ngobras saja Mbak. Iya. Ngobrol bareng santai. Ngobrol bareng santai, alhamdulillah. Kopinya nanti dibungkus saja. Baik, siap. Dibungkus dibawa pulang ya Pak. Buat semangat pada pagi hari ini, luar biasa Bapak. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Bapak, ngobrol santai, ngobrol inspirasi untuk teman-teman kita yang ada di luar sana. Mungkin kita langsung saja ya Bapak. Silakan. Saya mau bertanya Bapak terkait Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah itu kira-kira meliputi, kinerjanya meliputi apa saja? Kemudian bagaimana sih perannya Komisi E di dalam dunia pendidikan saat ini? Monggo Bapak. Ya, pertama terima kasih. Kebetulan hari ini saya bersama teman-teman dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah sedang melakukan pantauan di SMK Negeri, dan ini milik Provinsi Jawa Tengah ya. Mbak Rizky, Komisi E salah satu komisi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi kesejahteraan masyarakat. Urusannya banyak Mbak, ada 13 urusan sesungguhnya, tapi salah satu diantaranya adalah urusan pendidikan yang memang itu menjadi urusan wajib pelayanan dasar di Jawa Tengah, khususnya sesuai kewenangan ya. Sekarang ini kan pemerintah Provinsi Jawa Tengah kewenangannya di Dikmen dan Diksus, pendidikan menengah dan pendidikan khusus, SMA, SMK, negeri swasta. Nah, alhamdulillah hari ini ya, kami selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi atau tugas kami sebagai Dewan, melakukan pantauan, melakukan sidak, menyerap informasi dan aspirasi dari daerah, terutama hari ini bidang pendidikan. Oke, kemudian untuk perubahannya Pak di bidang pendidikan, akhir-akhir ini di masa pandemi kita telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya Bapak? Ya betul. Kemudian awal 2022 ini sudah dibuka lagi kesempatan untuk sekolah memulai pembelajaran tatap muka. Nah itu mesti ada perubahan program proses pendidikan, dan bagaimana sih Bapak kita harus menyikapi perubahan tersebut, dan apa program Komisi E DPRD untuk memberikan solusi kepada sekolah-sekolah terkait adanya perubahan-perubahan tersebut. Ya. Jadi begini Mbak, memang harus kita akui bahwa COVID-19 ini datang secara tiba-tiba. Artinya pemerintah Indonesia ini ya pada akhirnya harus menerima bahwa COVID-19 terjadi dan ada di negeri ini, dan sesungguhnya masyarakat Indonesia ini
kalau bilang belum siap ya belum siap. Tapi apapun yang terjadi pasti harus siap menghadapi COVID-19, termasuk di dunia pendidikan. Nyaris ya Mbak, 2 tahun terakhir ini sejak Maret 2020 sekarang sudah lebih ya 2 tahun lebih. Pak. Pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah bahkan perguruan tinggi dilaksanakan secara daring, dilaksanakan secara PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Tentunya pembelajaran daring atau jarak jauh ini jauh dari kata harapan, jauh dari atau tidak sesuai dengan harapan ya. Kita ketahui bersama bahwa inti dari pendidikan itu kan mampu menyampaikan tujuan pendidikan dalam konteks tujuan pendidikan itu sendiri ya, mampu menyampaikan pesan-pesan kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini atau daring ini, afek kognitif saja, menyampaikan ilmu saja dari guru kepada peserta didik itu tidak bisa secara maksimal. Ya, terbatas sinyal ya Pak. Ya, banyak hal yang kemudian harus kita evaluasi kan. 2 tahun kemarin kami dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah datang juga ke Komisi Perlindungan Anak di Jakarta sana. Kita juga sampaikan juga ke Badan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah, BP3AKB, juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, bahwa pembelajaran daring yang dilaksanakan selama ini, informasinya hasil dari riset itu terserap bagi anak-anak itu hanya sekitar 30%. Itu yang kognitif. Betul. Yang afektif, psikomotorik, apalagi kalau SMK ya, itu jelas tidak bisa transfer ilmu ya di situ. Apalagi praktek-praktek pembelajaran, praktek-praktek itu nggak mungkin dilakukan secara daring. Kemudian nggak praktek-praktek yang lain ya, pendidikan agama dan sebagainya nggak mungkin juga dilaksanakan secara daring. Nah, sesungguhnya kami sejak awal itu memohon betul kepada pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota, COVID-19 memang berbahaya. Tetapi sekali lagi komitmen untuk mendidik anak-anak kita, mendidik generasi bangsa ini harus tetap jalan. Apapun dalam kondisi apapun. Makanya saya termasuk yang paling sejak awal berharap betul kepada pemerintah, seandainya tidak bisa dilakukan secara full, tapi bisa saya kira dilakukan secara blended atau hybrid ya, antara daring dengan luring atau tatap muka. Dan alhamdulillah sebetulnya masukan-masukan kami dari komisi kepada pemerintah, kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah, juga kepada pemerintah kabupaten kota, meskipun di tengah situasi pandemi yang belum selesai, beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu juga sudah banyak sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran hybrid, blended ya, blended learning dan daring itu. Karena itu tadi tidak mungkin pembelajaran daring ini bisa maksimal ya. Banyak hal yang ketika kita evaluasi dari hasil riset BP3AKB maupun dari pelindungan anak, misalnya anak itu ya rata-rata di Jawa Tengah ini belum siap dengan pembelajaran daring. Daring itu kan pakai handphone ya Mbak, pakai Android atau gadget itu. Nah, data dari BP3AKB Jawa Tengah ada 33 anak yang tidak punya handphone. Nah, terus bagaimana cara dia belajar gak punya handphone? Atau punya handphone tapi tidak punya kuota. Kadang-kadang orang tua anaknya ada 3 atau 4. Masuk punya handphone semua kan tiba-tiba ini. Kalau mampu sih tidak apa-apa, orang tuanya mampu bisa beli laptop, bisa beli Android. Tapi dari keluarga yang kurang mampu, makanya angka 33% tidak punya handphone, bahkan tidak punya kuota, atau ada handphone ada kuota tapi tidak ada sinyal kan? Kan begitu, kemarin itu kan begitu. Di awal-awal selama setahun sekali itu kacau balau pendidikan di negeri ini gitu. Makanya ya lambat laun semakin baik. Tapi semakin anak-anak kesini itu punya handphone, punya Android, kembali kan soal kemanusiaan anak itu. Handphone ini betul KPI yang ngomong itu. Jadi handphone itu memang ada pembelajaran daring, tapi oleh guru di kaca itu dilihat semua. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik Bu Guru. Habis itu sebagian menambah problematika baru. Sebagian itu langsung di-unmute gitu, wajahnya hilang pada tidur. Bahkan ada yang sampai main handphone. Jadi handphone itu dipakai untuk game online, WA-an sama temennya. Biarin deh guruku ngomong sendiri di
situ, yang penting aku kelas. dengerin. Tapi dia main Mobile Legend, bikin TikTok, buka YouTube, buka WA dan sebagainya. Nah, pembelajaran seperti ini apa ya? Sesuai dengan tujuan pendidikan itu kan sangat naif sekali. Makanya semakin kesini kalau daring ini masih terus dilakukan, bahkan bahasanya teman-teman begini, handphone itu hanya dijadikan sebagai pemanasan anak untuk seharian main handphone. Iya. Betul enggak? Iya Bapak. Ya, ada 7%, betul, tambah sedikit Mbak. Ada 7% anak-anak ketagihan handphone, kegila-gilaan dengan handphone, main Mobile Legend dan sebagainya, sampai mereka lupa segalanya. Iya. Makan lupa, ya, ibadah Adiktif ya, lupa. Jangankan belajar TV dah gak ganggu Mbak. Udah pakainya pakai Android semua ini sudah ini hidup mereka sekarang udah pakai ini. Bahkan bahasanya orang tua, kamu itu nak dimong sama handphone. Orang tua, guru sudah kamu nggak anggap. Ngomong kalah terus orang tua sekarang itu. Itu masalahnya Mbak. Banyak problematikanya ya Pak. Luar biasa. Masih banyak, mulai dari anak-anak yang dari dinas kesehatan ya. Iya. Ada 7% anak ini mulai muncul penyakit-penyakit aneh. Iya. Obesitas gitu ya. Belajar sambil ngemil. Di sebelahnya ada mie, ada. Ini sepertinya Pak Ya, Zen itu ini 7% pengamat itu. detail ya, Ya, Pak. karena saya terkait mendengarkan dan saya mendapatkan masukan banyak keluhan dari orang tua dan sebagainya, belum mulai dari penyakit-penyakit muncul baru itu ya. Kemudian ada obesitas, kemudian penyakit radang dan sebagainya. Emosi anak juga semakin tinggi. Orang tua juga hampir setiap sehari proses pembelajaran daring itu berantem soal kuota, soal pulsa, soal ganti dan sebagainya. Makanya berangkat dari semua itu, dan ini saya agak tragis, prihatin betul ya Mbak. Yang namanya handphone atau Android seperti ini, siapa sih yang menjamin bahwa ini bebas dari informasi-informasi yang negatif? Kan tidak kan? Nah, ini ada juga survei yang membuktikan bahwa 23% anak membuka konten-konten negatif, konten-konten dewasa. Ini kan prihatin sekali kalau sudah seperti itu. Ya sudah, mau tidak mau pemerintah harus berani mengembalikan pembelajaran kondisi secara semula, luring atau tatap muka. Ya, betul, dan dengan apa namanya lah, batasan-batasan yang meskipun harus dengan protokol kesehatan yang ketat dan sebagainya, dan itu harus yang tidak bisa tergantikan dengan kecanggihan teknologi apapun hari ini, bahwa tatap muka itu ada hubungan kausalitas ya, timbal balik antara siswa dengan guru, ada edukasi yang sampaikan guru kepada anak, ada akhlak yang harus disampaikan kepada anak dan sebagainya. Itu nggak bisa disampaikan pada saat pembelajaran daring. Oke, luar biasa sekali Bapak, panjang sekali penjelasannya terkait pendidikan, karena memang Pak Mu ini pengamat sekali, detail sekali. Korban Mbak. Korban orang tua yang menghadapi anak-anak setiap hari gitu soal itu, dan keluhan-keluhan dari teman-teman luar biasa. Saya kalau boleh cerita Bapak, di SMK Jateng juga kemarin kan sempat kita melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, apalagi background sebentar karena memang background sekolah kita dari keluarga yang kurang mampu, sehingga banyak anak-anak itu yang memanfaatkan wifi dengan keterbatasan sinyal, sehingga harus ke tepi sawah, harus ke balai desa, dari mulai jarak rumahnya mungkin 2-3 kilo, naik pohon itu sempat dialami oleh siswa kita Bapak SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Banyak keluhan seperti itu. Iya, jadi memang kita mendukung sekali perjuangannya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% untuk seluruh sekolah di Provinsi Jawa Tengah khususnya ya Bapak. Oke, untuk perubahan-perubahan yang terjadi saat ini di dalam karakter siswa, berhubungan dengan karakter siswa Bapak. Nah, menurut Komisi E ya, ini juga kita sentil juga untuk pemberdayaan perempuannya Bapak. Nah, di sini kira-kira bagaimana sih peran seorang Komisi E di dalam memberdayakan perempuan untuk meningkatkan kompetensi ini Bapak, karakter siswa, karakter anak
anak-anak zaman sekarang. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol masalah tentang anak-anak yang penggunaan gadget dan lain sebagainya. Itu otomatis harus didampingi selalu oleh orang tua. Nah, untuk peran wanita sendiri, Bapak, program-program mungkin Komisi E terkait dengan pemberdayaan perempuan. Ya, terima kasih Mbak. Sedikit tadi menambah tadi Mbak, ya ada kaitannya sesungguhnya kekhawatiran kita karena pandemi selama 2 tahun ini, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai reda lah, dan kita berharap tidak ada upaya apapun dengan alasan apapun untuk melakukan tracing ke sekolah-sekolah itu. Nek dilakukan tracing nanti pada positif semua malah bahaya kan. Sekarang udah itu. Karena data terakhir juga kemarin itu banyak usia anak pendidikan menengah khususnya yang sudah kelas 2 kelas 3 itu ya karena daring itu, lalu kemudian banyak pernikahan dini gitu. Jadi usia-usia yang mestinya mereka belum siap-siap Mas. Belum apa ya, pokoknya belum saatnya ya mereka menikah, karena menikah itu tidak hanya sekedar menikah ya, kalau itu bisa secara agama atau apa, tapi fisik dan mental sekaligus ekonomi dan sebagainya, masa depan. Karena 73% dari survei membuktikan kegagalan pernikahan itu disebabkan karena pernikahan usia dini. Banyak ya Pak. Betul ya, belum pada nikah semua ya. Ini sudah semua karena usianya sudah di atas 20 mungkin yang sudah. Itu berbahaya. Jadi kegagalan itu akan berdampak terhadap masa depan anak-anak ya. Kalau udah urusan anak-anak pasti orang tua yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu sebelum anak-anak ini gagal dalam pendidikan, dalam masa depan, maka jangan sampai terjadi kegagalan dalam rumah tangga. Teman-teman di Komisi ini kepedulian terhadap peran perempuan di dalam pembangunan maupun di dalam setiap aktivitas apapun di negeri ini, di semua sektor ya. Kita selalu mendorong dan bahkan kita terus memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan hebat di negeri ini agar jangan minder, jangan takut, jangan khawatir, jangan inferior terhadap diri sendiri gitu. Karena sesungguhnya peran dan ruang untuk memberikan seluas-luasnya kepada perempuan berkarir itu sudah diberikan oleh negara. Tergantung perempuan itu sendiri. Dalam diri perempuan itu kan ada yang disebut dengan kodrat, ada yang disebut dengan gender. Kodrat itu nggak mungkin itu dilakukan oleh laki-laki, misalnya melahirkan, haid, dan hal-hal yang sifatnya takdir ya, itu sudah nggak bisa diganggu-gugat, hamil kan gitu kan. Itu bukan kelemahan karena memang Allah memberikan kesempurnaan perempuan di situ kan, begitu ya Mbak ya. Masa hamil, haid itu laki-laki tidak mungkin, dan itu adalah kodrat atau takdir seorang perempuan. Tetapi aktivitas apapun tidak boleh mendikotomikan antara laki-laki dengan perempuan. Sekarang kan kita dari kecil kan sudah terbiasa ada istilah dikotomi itu, misalnya ibu sedang memasak, bapak sedang bekerja. Jadi dari awal itu menstigmakan bahwa ibu itu kerjanya masak, mana, betul. yang bapak-bapak kerja. Nah kalau itu terus dibiasakan dalam pembelajaran di pendidikan formal, dalam membuat contoh-contoh itu loh Pak Guru ini ya. Coba diberikan contoh-contoh yang ibu sedang mengurusi pekerjaan di perusahaan gitu kan, bapak sedang mencuci baju gitu, kira-kira boleh enggak kayak gitu itu? Nah, ini saya kira ini gender gitu. Enggak boleh kita menstigmakan seperti itu. Artinya hal-hal yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, memang tidak boleh ada dikotomi seperti itu. Dengan sebuah tujuan utama adalah agar antara laki-laki dengan perempuan itu memiliki peran dan fungsi yang sama di luar yang sifatnya kodrat tadi itu, meskipun dengan batasan-batasan secara fisik ya. Kalau itu sudah takdir juga. Kalau perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki kan, dari sisi fisik kadang-kadang juga lebih lemah. Tapi tidak semua, banyak laki-laki perempuan-perempuan hebat hari ini yang menjadi tokoh-tokoh politik ya. Kayak gubernur DKI, dulu juga pernah kita punya DKI Jawa Timur ya. Wali kota, bupati banyak sekali di Jawa Tengah. Jabatan-jabatan publik sekarang ini lurah-lurah, camat, banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses, wanita-wanita karir luar biasa sekali. Kepala dinas kita kan sekarang juga. Nah, saya kira Kartini juga dulu mengangkat derajat perempuan itu ya lebih kepada bagaimana perempuan itu mampu menjalani fungsinya bukan hanya sebagai konco wingking di rumah saja, tapi juga harus menginspirasi perempuan-perempuan, juga harus tampil ke publik ke depan. Karena begini Mbak, meskipun saya laki-laki, kita terus mendorong kepada perempuan untuk
tampil ke depan, karena kadang banyak hal-hal yang bersifat kebijakan, urusan sosial, urusan masyarakat, itu yang tahu itu perempuan kadang. Iya. Ya. Nggak tahu, ini mungkin kelebihan ya. Kalau perempuan itu kan kelebihannya ada insting atau naluri yang cepat gitu ya. Kalau laki-laki kan kakean apa ya, akan pikiran mikir, jadi tidak terlalu fokus. Itu kelebihan perempuan yang kalau dia jadi pemimpin kadang-kadang lebih teliti, lebih detail dan lebih fokus. Kalau laki-laki kan gampang kayak gitu. Makanya kita mendorong agar sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang tampil di publik. Tetap menurut saya yang membedakan laki dan perempuan itu lebih ke soal kualitas, kapasitas dan profesionalismenya. Sepanjang perempuan ini memiliki kapasitas, ya Mbak ya, memiliki kualitas dan profesional, maka dia berhak untuk memimpin apapun di negeri ini. Itu kuncinya Mbak. Dan itu yang diharapkan Kartini sesungguhnya itu. Iya. Kapasitas, kualitas dan profesionalisme. Ini saya dapat quotes dari Pak Mohsin. Saya juga ngarang Mbak ini, tapi itu kayaknya menurut saya di situ. Karena saya lihat teman-teman itu ya, akhirnya alam yang akan membuktikan gitu. Teman-teman kita di DPRD Provinsi Jawa Tengah ada 120 anggota, DPR-nya hanya 23. Jauh dari 30%, Mbak. Kita mendorong ke depan bisa mencapai 30%. 30% kan 35 orang. Ini baru hanya sekitar 23 gitu. Dan kita di partai politik apapun hari mendorong perempuan-perempuan itu untuk maju jadi anggota DPR, menjadi bupati, wali kota dan sebagainya. Dan ya kembali kepada pribadi masing-masing. Kadang-kadang saya sering Mbak, kita nawari ibu-ibu itu, ayo gini-gini, nggak punya uang Pak, selalu itu. Jadi beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kan berani tarung itu, uang berapapun nggak apa-apa, yang penting bisa untuk merebut jabatan atau kekuasaan itu. Kalau perempuan dapat uang 1 miliar, mending tuku emas. Nah, stigma-stigma ini yang harus dirubah gitu. Beli emas, beli tas-tas branded, baju-baju. Demi masa depan itu Pak. Ya, depan masa. Nah, ini yang harus dirubah Mbak. Makanya Mbak Rizky jangan berhenti menjadi guru. Suatu saat mungkin bisa menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Amin. Ya. Mas-mas juga nggak usah khawatir dilangkai ibu-ibu yang ada itu. Kita bersaing secara sehat lah ya. Sehat dan semangat. Jadi jangan kamu tuh perempuan ngapain tinggi-tinggi sekolah. Orang tua kan kadang-kadang begitu. Saya setuju itu Pak. Nah nggak boleh begitu. Sekarang 60% survei membuktikan bahwa IQ perempuan lebih cepat dan lebih cerdas. Nah, di usia tertentu ya Pak. Ya, kalau sudah urusan mulai punya anak, punya itu sudah mulai turun IQ. Iya. Fokus directionnya banyak soalnya Pak. Iya. Luar biasa, kali ini kita ngobrolnya sangat inspiratif dan saya sangat jadi tambah ngefans nih Pak sama Komisi E, khususnya sama Bapak. Sudah 2 orang ini yang ngefans saya. Oh iya. Tambah followers dong Pak ya berarti. Mungkin untuk yang terakhir Pak, mungkin kesan dan pesannya untuk SMK Negeri Jawa Tengah di Pati ini kira-kira apa ya Pak? Agar kita bisa lebih maju lagi dan berkembang di dunia pendidikan. Pertama, saya berharap SMK Negeri ini pertama harus ada satu kesepahaman bersama-sama ya soal komitmen meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, di Jawa Tengah. Saya kira juga di wilayah 3 ini ya, Pati dan sekitarnya ini. Yang kedua, komitmen meningkatkan mutu itu kan sesungguhnya kewajiban kita semua ya, apalagi kita bekerja di sektor pendidikan gitu. Jadi saya tidak suka kalau ada beberapa teman kita ini kasuistis atau apa ya, kadang-kadang yang penting kita sudah mengerjakan aktivitas sebagai guru, kita sudah menjalankan rutinitas sehari-hari, toh juga kita digaji. Nah itu tidak boleh. Dan saya yakin melihat teman-teman guru di sini yang muda-muda dan sangat energik ini, alhamdulillah di SMK milik Provinsi Jawa Tengah ini, harapannya ya semangat itu harus muncul dari diri sendiri, bahwa kita berada di sini adalah untuk mendidik dan mencerdaskan anak-anak kita. Apalagi SMK Negeri milik Provinsi ini dikhususkan untuk saudara-saudara kita dari keluarga yang kurang mampu. Nah, kalau hanya dilihat dari si aspek pragmatisme, digaji saja, mohon maaf, ya selesai. Tapi kalau melihatnya bahwa ada kenikmatan lipat ganda karena kita mendidik dari keluarga kurang mampu, kita mendapat fasilitas dari negara, maka kita akan meningkatkan motivasi kita dalam mendidik dan mendampingi anak-anak kita. Insya Allah akan ada kelipatan pahala yang dari atas. Amin. Yang kedua,
Ya, saya kira kita mendorong kepada pemerintah provinsi, Mbak Rizky dan teman-teman semua dengan sebuah harapan kondisi masyarakat Jawa Tengah ini khususnya usia pendidikan menengah ya, terkait dengan wajib belajar 12 tahun itu, terkait dengan angka putus sekolah, terkait dengan Human Development Index agar terus membaik ke depan. Harapannya sekolah-sekolah negeri, fasilitas publik itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belajar yang sungguh-sungguh di situ. Sama seperti di SMK provinsi ini, kapasitasnya bisa 200 seat. Harapannya nanti ke depan bisa ditambah. Sekarang kan baru 150. Iya. Saya melihat banyak infrastruktur sini yang saya kira representatif dan harus dimaksimalkan untuk lebih banyak menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu dan dengan didikan yang sungguh-sungguh serius, dan berharap betul dari SMK provinsi ini nanti lulusannya banyak yang terserap ya, bukan hanya di ini SMK ya. SMK kan tidak harus kemudian bekerja. Kalau dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian dia bisa menjabat di jabatan-jabatan publik yang luar biasa, jadi menteri, jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden, pemimpin perusahaan-perusahaan besar. Amin. Dari keluarga kurang mampu, yang dididik bukan hanya aspek kognitif, ada ilmu-ilmu yang lain yang luar biasa. Saya yakin kepemimpinan di negeri ini ke depan akan semakin baik, dan kuncinya ada di kita semua. Amin. Termasuk Bu Rizky dan kawan-kawan guru-guru yang di sini. Luar biasa. Support dari kami seperti itu. SMK bisa. SMK bisa. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Tadi ada beberapa pesan dan kesan terhadap SMK Negeri Jawa Tengah di Pati. Kami juga mohon dukungannya supaya nanti SMK kita juga bertambah rombelnya, dan juga untuk lulusan kita, karena kita baru meluluskan 5 kali 5 angkatan. Jadi semoga nanti masih pada angkatan kuliah sekarang ini sebagian ya. Semoga nanti ada apa yang dicita-citakan. Amin. Tadi Bapak sebagai seorang pemimpin bangsa kita. Demikian guys, sahabat senjata semuanya, perbincangan kita dengan Bapak Haji Mohzen SAG MSI. Ada ADV-nya Mbak sini. Mohzen ADV. ADV apa itu Pak? Asli dari Fadi. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah di Pati. Ayo nanti yang sudah ikut nyalek. Iya. Jadi bupati wali kota. Bebas partainya ya. Iya. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Kita sampai jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat kita semua. Cheers. Terima kasih ya Pak. Yeah.